Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya perusahaan raksasa kayak Toyota atau Apple bisa bikin ribuan tim mereka yang beda-beda itu kerja bareng menuju satu tujuan yang sama? Nah, hari ini kita akan bongkar sistem manajemen yang jadi rahasia mereka. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari teka-teki besar di dunia manajemen. Terus, kita akan temukan fondasi solusinya. Kita bedah 4 alat utama yang dipakai manajer. Kita lihat juga bedanya biaya teknik dan biaya kebijakan. Lalu, kita lihat gimana semua ini jalan di dunia nyata. Dan terakhir, kita pahami 2 tujuan utamanya, efisiensi dan efektivitas. Yuk kita mulai dari teka-teki utamanya. Coba deh bayangin sejenak. Anda adalah CEO dari perusahaan global super besar. Kantor di mana-mana, pabrik di seluruh dunia. Pertanyaannya simpel, gimana cara Anda mengelola semua ini? Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Gimana caranya Anda menyatukan ribuan bagian yang bergerak ini jadi satu mesin yang sinkron dan solid, bukannya malah jadi berantakan dan kacau balau? Jawabannya ternyata ada di sebuah konsep yang kedengarannya simple, tapi powerful banget. Namanya pusat pertanggungjawaban. Anggap aja ini kayak kepingin-kepingin Lego yang jadi fondasi untuk membangun seluruh perusahaan. Jadi, poin kuncinya di sini adalah perusahaan besar itu nggak jalan sebagai satu mesin raksasa yang tunggal, tapi sebaliknya, dia itu semacam jaringan dari banyak unit-unit kecil, di mana setiap unit punya manajer yang bertanggung jawab penuh. Dan disinilah letak kejeniusannya. Setiap pusat pertanggungjawaban ini, entah itu pabrik segede gaban atau tim marketing yang isinya cuma 5 orang, semuanya bekerja dengan model yang sama. Mereka dapat sumber daya atau input, mereka melakukan pekerjaan atau proses, dan mereka menghasilkan sesuatu atau output. Simple, tapi super efektif. Oke, tapi tentunya nggak semua unit ini sama ya kan? Nah, sekarang kita bakal lihat gimana konsep dasar ini dipecah jadi 4 jenis pusat yang berbeda. Masing-masing punya cara ukur sukses yang unik. Anggap aja ini sebagai toolkit wajibnya para manajer. Di sini kita bisa lihat 4 jenis utamanya. Kuncinya apa? Setiap jenis ini dinilai pakai metrik keuangan yang beda-beda. Ada yang fokusnya ke pendapatan, ada yang ke biaya, ada yang ke profit, dan ada juga yang ke imbal hasil investasi. Coba deh bayangin, ini kayak papan skor untuk permainan yang berbeda. Tim penjualan, permainannya dinilai dari berapa banyak pendapatan yang masuk. Sementara itu, pabrik, permainannya dinilai dari seberapa jago mereka mengendalikan biaya. Beda permainan, beda cara nilainya. Nah, sekarang ayo kita bedah lebih dalam salah satu pusat tadi, pusat biaya. Karena ternyata di balik satu nama ini ada 2 jenis logika yang beda banget. Dan ini penting untuk kita pahami. Ini dia beda utamanya. Di satu sisi ada biaya teknik, kayak di pabrik. Di sini kita bisa hitung dengan pasti butuh berapa bahan baku untuk bikin satu mobil. Tujuannya adalah optimisasi. Nah, di sisi lain ada biaya kebijakan, contohnya kayak anggaran riset dan pengembangan. Di sini nggak ada hubungan langsung antara uang yang kita keluarin dengan hasil yang kita dapat. Ini lebih ke soal keputusan strategis manajemen. Oke, setelah kita lihat detailnya, sekarang saatnya kita zoom out lagi dan lihat gimana semua konsep ini nyambung ke struktur perusahaan di dunia nyata. Nah, tabel ini nunjukin gimana semua teori tadi jalan di lapangan. Coba perhatikan deh, departemen kayak produksi, SDM, dan keuangan itu biasanya jadi pusat biaya. Kenapa? Ya karena manajer di sana punya kendali penuh atas biaya, tapi mereka nggak punya kendali langsung atas pendapatan perusahaan kan? Intinya, apa sih dari semua ini? Simple, keadilan dan fokus. Setiap departemen itu dinilai berdasarkan metrik keuangan yang benar-benar bisa mereka kendalikan. Kan nggak adil kalau kita menilai kinerja pabrik dari total penjualan perusahaan, iya kan? Terus, buat apa sih perusahaan repot-repot bikin sistem kayak gini? Jawabannya, semua ini bermuara pada 2 tujuan akhir yang saling berhubungan, tapi sebenarnya beda. Gini deh, Anda bisa aja sangat efisien alias jago banget bikin produk yang ternyata nggak ada yang mau beli. Nah, itu namanya nggak efektif sama sekali. Perusahaan yang sehat itu butuh dua-duanya. Dan inilah tujuan akhirnya. Seluruh sistem pusat pertanggungjawaban ini ada untuk memastikan setiap bagian dari perusahaan nggak cuma melakukan sesuatu dengan benar, alias efisien, tapi juga melakukan hal yang benar, alias efektif. Keduanya harus jalan bareng. Jadi, lain kali Anda melihat sebuah perusahaan, coba deh pakai kacamata baru ini. Coba tanyakan, bagian mana ya yang dinilai dari pengeluarannya, dan bagian mana yang dinilai dari pendapatannya. Ini adalah cara yang ampuh banget buat ngerti tekanan dan motivasi di balik setiap keputusan bisnis. Terima kasih sudah menyimak.